Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran mengenai if use-nya. Mungkin tidak terlalu sulit juga, dan kita hanya mempelajari dua hal. Yang pertama adalah kita bahas mengenai co-integration, tapi dengan menggunakan caranya saya lupa namanya, bukan Granger ya, tapi Johansson. Yang kedua kita akan bahas mengenai var, tapi dengan metode error correction model. Nah, sekarang saya coba call data saya dulu. Saya definisikan directory saya, lalu kemudian saya aktifkan log mode saya, lalu saya masukkan data saya. Nah, di sini saya punya dua data, ada CPI sama wage. Saya ingin melihat apakah terdapat error correction model, apakah terdapat kointegrasi apa tidak di antara kedua variabel tersebut. Yang selalu harus saya lakukan adalah saya coba buat grup dari LCPI dan juga saya namain grup 1 ya, LCPI dan LWage. Saya punya grup 1 tersebut, lalu grup 1 tersebut saya tes co-integration dengan cara .coin c. Nah, inilah bentuk Johansson test yang tadi saya bilang. Di sini ada dua jenis tes. Yang pertama adalah trace test, yang kedua adalah max eigenvalue test. Cara bacanya gimana? Hipotesis nolnya adalah hipotesis nol dari trace test adalah apakah hipotesis nolnya adalah tidak ada co-integration. Hipotesis alternatifnya adalah 1. Lalu kemudian sama dengan 1, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah hipotesis berikutnya adalah, jadi ketika kemudian di sini dia ada bintang, ini artinya critical value-nya lebih kecil dibandingkan sama trace statistiknya, atau probe-nya lebih kecil daripada 0,05, kayak gitu. Artinya apa? Artinya di sini kita bisa mereject hipotesis 0 bahwa tidak ada co-integration, berarti kemungkinan ada, tapi berapanya kita belum tahu. Maka kita uji di tes berikutnya dengan menggunakan co-integration equation-nya sama dengan 1, atau at most 1, paling banyak 1. Kayak gitu. Maka ketika kita uji seperti ini, hipotesis alternatifnya adalah dia lebih dari 1. Maka kita lihat, ternyata di sini kita tidak bisa mereject 0. Artinya apa? Paling banyak 1. Tapi sebelumnya kita juga sudah menolak hipotesis bahwa bukan known. Jadi yang at most 1 tidak di reject, yang known di reject. Artinya apa? Dia bukan known, tapi dia at most 1. Kayak gitu. Jadi paling banyak 1. Dan karena known-nya sudah di reject bukan known, berarti ya 1 co-integration-nya. Atau secara sederhana, kalau kita nggak mau ribet untuk melihatnya, kita bisa lihat di bagian bawahnya, trace test indicates one co-integration equation. Jadi dia bilang ada 1 co-integrasi dalam apa namanya, saya lupa, Johansson kita bisa mengidentifikasi lebih dari 1 co-integration. Tapi sebenarnya paling sering level integrasi itu paling banyak 1 biasanya sih. Meskipun ada mungkin 2 atau 3 atau seterusnya, tapi sebenarnya itu jarang sekali terjadi, karena itu artinya kita punya kointegrasi sampai 2 turunan ke depan. Dan itu agak complicated sebenarnya, tapi makanya kemudian jarang bisa ditemukan kasusnya. Bahkan co-integration 1 aja itu susah ditemukan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam co-integration test ini adalah kita harus menggunakan data yang belum stasioner. Karena memang mengetes co-integration itu kan dari data yang belum stasioner, dan memang dia belum stasioner dan butuh diturunkan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada juga max eigenvalue test. Caranya sama persis juga gitu. Hipotesisnya juga sama persis, cuman mungkin perhitungan eigenvalue-nya sedikit berbeda. Nah, jadi itu tesnya gitu. Dan di sini juga nanti dia bilang indicates one co-integration equation. Jadi seperti itu cara kerjanya untuk co-integration test. Selanjutnya, setelah melakukan co-integration test, kita di sini udah tahu nih ada co-integrasi gitu ya. Maka kita bisa saja menjalankan var ya, seperti yang kemarin, tapi sekarang dengan menggunakan error correction. Jadi saya gunakan var, lalu kemudian saya namain var1.ec. ec adalah error correction. Lalu kemudian saya tulis c,1 untuk mengatakan bahwa co-integration kita itu 1.
kayak gitu. Lalu kemudian saya tulis 1, 2, ini like-nya sama seperti kemarin kita bahas di faktor autoregresif, lalu variabel dependen yang paling dependennya, lalu kemudian variabel berikutnya. Which. Nanti kita bisa buka di sini ada var 1. Hasilnya seperti ini. Kalau kemarin kemudian hanya ada persamaan yang di bawahnya aja, sekarang ada persamaan tambahan. Ini adalah persamaan error correction modelnya. Yang tadi saya bilang pada persamaan OLS biasa itu kan ada ada persamaan delta YT sama dengan alpha beta delta xt, lalu ada omega dalam kurung y min x beta xt min 1. Nah, ini adalah omeganya, ini adalah YT-nya, lalu kemudian ini adalah beta di dalamnya minus 0,47. Nah, nanti konstanta di depannya, koefisien di depannya berapa? Ini sebesar co-integration equation 1 yang ada di sini. Jadi nanti kalau kita tulis persamaannya adalah Y sama dengan alpha delta LCPI di sini ya, delta LCPI sama dengan alpha plus delta LCPI 0,5327 delta LCPI min 1 minus 0,3 dan seterusnya persamaan var-nya ya kan. Lalu kemudian nanti ada omeganya adalah sebesar minus 0,004335 dalam kurung LCPI minus 0,473912 LWH dalam tutup kurung. Nah, faktor itulah yang kemudian menjadi error correction modelnya. Kayak gitu. Kalau kita bisa lihat di sini. Nih. Ini adalah error correction modelnya. Dan ini. Sorry, sampai sini ya. Jadi ketika LCPI jadi dependent variable, maka error correction modelnya negatif seperti yang saya bilang tadi. Karena kalau kemudian LCPI-nya ini lebih besar dibandingkan betanya LWH, maka nanti otomatis di periode berikutnya di LCPI yang saat ini kan dimensi 1 kan. Maka nanti akan ada efek pengurang. Kenapa? Karena LCPI-nya lebih besar daripada LWH. Tapi kalau LCPI-nya lebih kecil, sedangkan LWH-nya lebih gede, maka nanti karena faktor yang negatif, maka nanti hasilnya kan negatif. Negatif dikali negatif jadi positif, maka dia akan menambah nilai yang saat ini sebagai bentuk correction termnya terhadap error yang terjadi pada periode sebelumnya. Nah, sebaliknya ketika kemudian weight yang jadi dependent variable pasti dia positif karena di sini posisi weight-nya adalah yang mengurangi. Jadi kalau kemudian L weight-nya ini lebih besar, otomatis kan nanti ini negatif ya kan. Maka nanti di periode saat ini akan ada efek pengurang sebesar 1,76 dikali sama selisih negatifnya tadi. Sebaliknya kalau kemudian L weight-nya lebih kecil sehingga nanti isinya hasilnya positif, lebih kecil, maka nanti di sini hasilnya kan pasti positif, maka nanti akan ada penambah buat LWH-nya. Kenapa? Karena LCPI-nya berarti lebih besar dari periode sebelumnya, atau kan LWH-nya kekecilan ya kan, maka nanti ada penambah buat LWH berikutnya. Jadi inilah faktor error correction term-nya yang ada di sini, efek short term dari data yang kita punya, kayak gitu. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik juga. Intinya, error correction term adalah sebuah efek yang meneliti jangka pendeknya dari pergerakan. Harusnya kan jaraknya antara LCPI dan LWH adalah sebesar 0,473. Tapi ternyata, di jangka pendek mungkin meleset nih, efek CPI mungkin lebih gede daripada nilai betanya terhadap LWH. Begitu pula juga nilai LWH mungkin bisa lebih gede dibandingkan nilai LCPI, tapi in long term harusnya jaraknya akan terjaga sebesar nilai yang ada di beta tersebut. Bagaimana cara dia menjaganya? Kalau kemudian LCPI-nya terlalu besar, maka nanti LCPI di periode sebelumnya terlalu besar, di periode saat ini akan dikurangi dengan nilai sebesar ini. Setiap satu satuan kebesaran, setiap surplus satu satuan dari LCPI dibandingkan LWH dikali beta. Begitu pula kalau kekurangan dan seterusnya. Jadi cara kerjanya seperti itu untuk error correction model. Ya, jadi itu mungkin yang kita pelajari saat ini. Nanti programnya juga silakan dipelajari lebih lanjut. Saya titipkan di Google Classroom juga. Jika ada yang ditanyakan mungkin nanti bisa PC saya juga atau melalui Google Classroom. Terima kasih.